menambah ilmu dan juga wawasan dari seorang jurnalis yang memang sangat luar biasa prestasinya. Sebelum saya akan membacakan dan menyapa langsung narasumber yang kedua, kita akan menyaksikan sebuah video tayangan berikut ini untuk teman-teman. Baru di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sebutkan jika rem darurat setelah pelaku tergiur tingginya harga jual cabai. Anak muda masih perlu kerja sih. Anggi Pasaribu, seorang wanita yang berprofesi sebagai news anchor, reporter, serta junior producer dan menjadi seorang ibu untuk anak laki-lakinya. Anggi Pasaribu sebelumnya merupakan news anchor di TV untuk program Selamat Siang Indonesia dan host untuk program iPop. Saat ini, Anggi Pasaribu aktif bekerja dalam stasiun berita, Berita 1 sebagai junior producer dan news anchor. Anggi Pasaribu merupakan lulusan hubungan internasional di Universitas Pelita Harapan dan melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Lalu mengikuti pertukaran pelajar ke negara kincir angin yaitu Belanda, tepatnya di Erasmus University. Selama menjalani profesinya sebagai jurnalis, Anggi Pasaribu telah banyak memiliki prestasi serta pengalaman. Anggi Pasaribu pernah mewawancari Marquez Brothers loh teman-teman. Mau tahu bagaimana Anggi Pasaribu meniti karirnya hingga sampai pada titik ini? Bagaimana juga bidang jurnalis bertahan dalam keadaan pandemi? Tanpa membuang banyak waktu, please welcome Anggi Pasaribu. Time is yours. Baik, selamat siang Kak Anggi Pasaribu. Kita akan langsung saja menyapa melalui virtual via Zoom. Kita akan sama-sama langsung menyambungkan dengan Kak Anggi Pasaribu. Halo, selamat siang Kak Anggi. Wah, luar biasa. Sangat banyak sekali fansnya. Halo, selamat siang semuanya. Thank you so much for having me. Oke, Kak Anggi ini aktivitasnya siang hari ini apa? Apakah baru mau siaran atau setelah siaran? Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama Himakom dari FISIP Universitas Pasundan, Kak Anggi. Sama-sama. Hari ini aku kosongin khusus untuk kalian. Luar biasa ya, walaupun weekdays tapi tetap dikosongin ya Kak Anggi ya. Tadi sekilas kita sudah mendengarkan dan juga menyimak bersama video tayangan dari Kak Anggi. Namun di sini saya akan sedikit ulas dari CV dari Kak Anggi. Saya izin ya Kak Anggi Pasaribu. Ini skillsnya Kak Anggi itu seorang jurnalis dari Berita Satu dan juga news anchor. Beliau memiliki skills diantaranya content creator, content writer, creative art communication, media relation leadership, event management atau event strategy. Beliau juga memiliki pengalaman sebelumnya selain sekarang di Berita Satu, betul ya Kak Anggi ya. Dan ini saya akan ulas sedikit, ini highlight sedikit ada awards yang memang pernah diraih oleh Kak Anggi, diantaranya second winner Extraordinary Media Award dan juga beliau pada tahun 2019 adalah Best Video and News Program Competition. Wow, luar biasa ini teman-teman di sini yang memang kebanyakan passionnya di bidang jurnalistik sudah ingin mengorek lebih dalam, ingin mengupas tuntas lebih dalam terkait dengan ilmu yang dimiliki oleh Kak Anggi dan juga pengalaman-pengalaman selama ini, apalagi tadi pernah mewawancari orang-orang hebat tidak hanya di Indonesia bahkan di luar sana. Mungkin Kak Anggi silahkan untuk diberikan ilmunya dan juga paparannya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk teman-teman baik yang menyaksikan langsung di Live TV dan juga di partisipan Zoom. Ya silakan Kak Anggi. Thank you so much. Halo semuanya, apa kabar? Thank you for having me. Suatu kehormatan juga buat saya bisa berbagi sama teman-teman sekalian. By the way, aku punya waktu berapa lama ya? Kurang lebih 30 menit, nanti setelah itu kita akan sambungkan ya Miar ya dengan sesi tanya jawab dari partisipan via Zoom. Oke, aku bikin stopwatch ya, takut nanti kebablasan. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal jurnalistik, mungkin aku masih belajar kali ya. Aku baru join as a real journalist itu 2014. Jadi sebenarnya kita masih sama-sama belajar gitu. Aduh ini poni gue kenapa sih kok gengges banget. Mohon maaf ya guys. Kalau misalnya tadi
sebelumnya Shirley sempat berbagi itu benar semua tentang motivasi, tentang konsistensi. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Di jurnalis life itu kan tough life sebetulnya. Mungkin for some of people, they think kalau misalnya kerja di media, kerja di TV, itu tuh keren. Itu tuh sexy profession gitu kan. Lo akan terlihat kece, lo terlihat good looking dengan berbagai make up, baju segala macam. Terus ya itu tadi salah satu privilege-nya bisa wawancara banyak orang-orang keren gitu dari pengusaha, pejabat, artis atau bahkan pembalap atau pemain bola gitu kan. Kita memang punya privilege itu. Tapi the thing is orang nggak tahu untuk kita sampai ke situ itu ada yang namanya effort, ada yang namanya jerih payah gitu loh. Nah, kita as a journalist itu we are totally different than selebriti layar. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat banyak orang yang mengatasnamakan as a news presenter, as a news anchor, but for me, aku sendiri aja nggak berani untuk saying that I'm a news anchor gitu. Karena itu tuh titel yang sebenarnya berat ketika lo harus mempertanggungjawabkan konten lo atau enggak informasi lo kepada publik. Apalagi kalau sampai itu yang ditayangkan terjadi suatu kesalahan gitu kan. Makanya itu tadi, as a jurnalis kita punya tuntutan terhadap fakta yang kita sampaikan kepada publik, kebenarannya, terus segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah kalau kita, if we speak, aku ngomong udah dikasih PDF kan ya? Ada nggak PDF-nya? Belum muncul ya Kak Anggi ya? Share screen ya maksudnya ya? Share screen-nya kita belum bisa melihatnya Kak Anggi ya? Bukan, maksud aku kemarin aku udah dimintain. Jadi udah aku share ke manajer aku, mungkin bisa ditayangin kali sama teman-teman. Oke teman-teman, PDF-nya sudah dikirim ya. Mohon maaf Kak Anggi, teman-teman dari operator sedang mengecek terlebih dahulu ya. Oke Kak Anggi sambil menunggu teman-teman nih sambil mengecek PDF yang dikirimkan Kak Anggi. Ini di tengah pandemi COVID-19, sedikit ilmu dari Kak Anggi. Kalau misalnya contoh pandemi COVID-19, terkadang kita selalu melihat di layar kaca, apalagi ketika awal-awal memasuki masa ini kita melihat COVID lagi, angka COVID bertambah lagi. Itu terkadang seolah-olah membuat terasa takut para pemirsa. Itu gimana sih tips dari seorang jurnalis supaya itu memberikan informasi kalaupun misalnya jumlah pandemi COVID-19 itu bertambah tetapi tidak menakut-nakuti audiens. Gimana sih tipsnya Kak Anggi? Sebenarnya pertanyaan ini sering banget aku dapetin. Terakhir itu aku dapat dari Malang kalau nggak salah. Jadi kalau kita bicara soal media nakut-nakutin, tergantung media apa yang kalian lihat. Kalau kalian ngelihatnya medianya itu media lebay.com atau misalnya media nggak bisa dipertanggungjawabkan.com gitu ya, jelas kalian akan ngerasa ditakut-takutin. Tapi if you guys watching or like reading dari media yang mainstream, media yang udah jelas izinnya dan mereka udah mendapatkan filter berlapis, menurut saya itu bukan menakut-nakuti, tapi dia bicara soal fakta. Makanya balik lagi, kadang-kadang anak milenial sekarang itu mereka cepat menerima informasi tapi nggak ngecek dulu kebenarannya kayak apa. Gitu. Kalau kita ngomongin soal pandemi COVID, pada waktu itu kan sebenarnya semua masih bingung. Bahkan pemerintah pun waktu itu bingung. Gimana caranya ya untuk menghandle-nya nggak tahu gimana, terus ini bahayanya apa segala macam. Masih bingung. Jadi sebenarnya terlalu banyak yang menyalahkan government pada saat itu gitu. Karena sebetulnya ini kan virus baru ya tahun lalu kan. Jadi memang peranan kita sebagai wartawan itu hanya menyampaikan apa yang diberitahukan oleh publik, apa yang diberitahukan oleh mereka pakarnya, mereka yang ahlinya. Kalau misalnya waktu itu Menteri Kesehatan ngomongnya apa ya kita sampaikannya kayak gitu. Kalau waktu itu kita harus pakai masker, terus akhirnya buka masker segala macam. Kadang-kadang kita dipertanyakan nih medianya nggak bener nih gitu, masih taunya nggak tepat. Jangan salahin medianya. Narasumbernya dulu gitu. Narasumbernya kan itu sudah dikutip. Nah, tapi my point is I'm not gonna discuss about it gitu. Kita kan lagi speaking up about gimana caranya media itu bisa survive di tengah pandemi. Nanti itu mungkin teman-teman boleh tanyain ya. Jadi kita semua udah tahu lah kalau kita bicara soal journalism survive gitu kan. Kita bicara mengenai eksistensi media dan juga personal jurnalis yang ujung-ujungnya
kayak aku nih bekerja di perusahaan terkait kan, sebelumnya di Net, terus sekarang di Berita Satu kayak gitu. Nah kalau kita bicara soal media sekarang, memang seperti yang teman-teman sudah pernah dengar atau teman-teman udah tahu juga, berat untuk bisa bertahan di masa pandemi. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi pun udah berat karena digitalisasi, ya kan, yang terjadi sekarang ini. Most of people udah nggak lagi nonton TV. Coba sekarang aku mau tanya sama kalian semua, siapa yang di sini masih nonton TV? Mungkin ada tapi jarang ya Kak ya. Ada tapi pasti jarang. Dan mungkin untuk anak-anak milenial kayak kita, aku berani yakin nggak mungkin nonton TV. Banyakan YouTube atau TV? Lebih banyak YouTube kayaknya. Nah, kalian yang nonton YouTube ini, Yang ada di YouTube mungkin ya, yang sudah ditayangkan di YouTube. Kalaupun menonton program TV yang sudah ditayangkan kembali di YouTube. Jadi bukan siaran langsung di TV-nya begitu Kak Anggi. exactly. Nah, kalian-kalian ini atau termasuk aku nih, kita yang nonton YouTube, kita nggak masuk dalam penilaiannya Nielsen. Sementara iklan masuk ke TV itu kiblatnya Nielsen. Nielsen yang kasih rating share, oh ini sinetron ini tinggi, oh seputar apalah berita dalam dunia dalam berita misalnya, ratingnya segini bla bla bla. Padahal sebenarnya ini adalah survei untuk mereka yang nonton TV. So can you guys imagine siapa yang nonton TV? Kalau kita yang punya kesibukan, kita yang anak-anak kuliah, kita yang orang-orang kerja, kita yang bisa dibilang berpendidikan in the high education misalnya gitu, kita udah jarang nonton TV. Terus berarti akurat nggak sebenarnya? Enggak. Kalian jawab sendiri, kalian aja nggak nonton TV gitu kan. Berarti kita nih nggak masuk dalam penilaiannya Nielsen gitu. Nah itulah yang akhirnya jadi membuat televisi ya, begitu Kak Anggi ya. Kenapa? Berarti itu amat sangat menjadi challenge bagi praktisi televisi terkait adanya dengan media sosial yang memang sekarang sudah marak. Berita aja kadang kalau misalnya kita mendapatkan satu informasi atau berita lebih cepat dari media sosial atau bahkan melalui WhatsApp group, begitu Kak Anggi. Sebenarnya bukan soal challenging-nya sih, tapi sebenarnya sekarang soal gimana caranya media itu bisa survive. Gitu kan. Makanya kenapa ada yang istilah 360 campaign. Nah, kalau misalnya sekarang udah banyak lah gitu yang mereka tayangin juga lewat FTA gitu kan, lewat TV, tapi mereka juga punya platform digital. Mereka bisa tayangin lagi tuh di YouTube, mereka punya sosial media, mereka tayangin lagi. Jadi itu untuk untuk menggrab lah attention masyarakat, nge-grab attention anak-anak muda, nge-grab attention mereka yang sibuk lewat lewat YouTube, lewat apapun yang lebih easy to get gitu loh. Nah sekarang persoalannya kan berat nggak sih Kak media untuk survive? Berat. Biaya operasional jalan terus tiap bulan, benar nggak? Tapi pemasukan iklan misalnya ke TV kita nggak selamanya berjalan mulus gitu kan. Dan pemangkasan karyawan yang teman-teman pasti udah sering dengar lah, oh ini ada PHK, ini ada itu gitu. Itu memang salah satu cara ya melakukan efisiensi supaya bisa survive. Jadi tahun 2020 data dari Global Conference on Media Freedom itu tahun 2020 kemarin penghasilan media lewat iklan itu tergerus 70%. Nah tentunya nih hal yang kayak gini-gini kan bahaya nih buat jurnalis, ya dong. Bisa mempengaruhi pemasukan tiap bulan seseorang kalau tiba-tiba dia di layoff. Ya nggak? Ketika dia bekerja sebagai wartawan di satu perusahaan, terus dia kena efisiensi, gitu. Ditambah lagi, kondisi saat ini semakin membuat kita nih, kita wartawan ini kan termasuk pilar kelima demokrasi. Semakin nggak demokratis. Karena ada kekuatan dari pihak-pihak tertentu yang kalau kita salah dikit aja, bisa mengganggu keberlangsungan atau eksistensi media. Apalagi di masa pandemi. Cuman saya nggak akan masuk ke sana lebih jauh lah. Terus yang kedua sekarang ada aplikasi daring kayak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet yang bisa ngebuat kita tuh ya kayak gini, kita bisa diskusi, bisa interview dengan para narasumber secara online gitu, secara daring. Jadi sebenarnya positively kita aman sih dari yang namanya terpapar virus corona gitu kan. Tapi kalau ada force major kayak kemarin tuh ada bom bunuh diri, terus penembakan di Mabes Polri. Nah itu kan dibutuhkan wartawan-wartawan, reporter-reporter yang benar-benar turun ke lapangan. Puji Tuhannya memang sekarang ini kan vaksin udah digerakin.
teman-teman wartawan di hari pers kemarin juga udah banyak tuh yang dapat vaksin. Bahkan udah banyak juga dari mereka yang udah dapat dosis kedua, baik di Jakarta ataupun di daerah. Thanks to Pak Jokowi sebenarnya untuk saat itu. Jadi kita teman-teman wartawan setidaknya as a personal journalist kita bisa berkontribusi lah untuk membuat media tempat kita bekerja ini bisa survive lewat informasi-informasi yang kita sajikan gitu loh. Untuk teman-teman semuanya untuk bisa tetap keep up gitu sama informasi. Karena gimana pun juga kita media mainstream menurut aku masih trustable lah ya, masih bisa dipegang lah untuk kebenarannya. Karena itu tadi, kita tuh ada yang namanya filter berlapis. Untuk kita bisa tayang di TV itu, ada lapisan-lapisan yang harus ngecek. Kalau reporter yang harus ngecek adalah korlipnya. Dari korlip nanti ada pemangku program produsernya. Nanti dari produser ada IP-nya, gitu terus. Oke, Begitu. Kak Anggi, biar penjelasan dari Kak Anggi lebih detail lagi, ini PDF-nya sudah sampai, baru saja manajer Kak Anggi sudah kirim PDF-nya ke kami. Jadi baru saja dikirim, jadi bisa langsung ditayangin ya teman-teman ya. Ya, Eh, nggak apa-apa, aja. Mohon kita akan share screen PDF yang dikirimkan oleh pihak Kak Anggi. Ya, silahkan. Oke, kayak di slide ketiga, coba. Sorry. 4, 5, 7 kali ya. Nah, ini nih yang tadi aku bilang. Kita tuh perlu ada pembaruan jurnalisme gitu loh. Untuk kita bisa bertahan, apalagi di era digitalisasi. Dan kalau aku perhatiin semenjak aku 4 tahun di net, anak-anak muda sekarang tuh cukup kritis nonton berita. Cukup punya keinginan atau desire sama yang namanya knowledge. Jadi perlu ada pembaruan terhadap penyampaian gitu. Untuk bisa seorang wartawan ini dia bisa bertahan tetap ditonton sama orang atau di sosmednya dia tetap bisa keep up gitu kan ya. Menurut aku ada cara tata bahasa yang harus diubah. Misalnya nih, kalau untuk kelas A, bahasa-bahasa yang resmi, yang berat, yang tinggi itu bisa. Kayak aku di Berita Satu sekarang. Karena market kita, penonton kita itu lebih kepada government, policy maker, dan mereka menengah ke atas, pengusaha segala macam, bahasa yang kita pakai itu memang bahasa-bahasa yang formal, bahasa yang resmi, pembahasan yang berat. Saham ini sekarang berapa, rupiah kita compare to US dollar berapa, gitu-gitu loh. Jadi kayak buying atau selling saham gimana, pembahasan-pembahasan yang berat yang belum tentu itu bisa kemakan sama anak-anak kuliah misalnya kayak kalian, mungkin kalian bingung kali kalau aku bahas itu gitu kan. Tapi ada juga kalau waktu aku di net itu, karena banyak anak-anak muda, konteksnya bisa yang berat, tapi dibungkus lebih ringan. Nah, kalian mungkin bisa lihat itu di YouTube aku, baik itu di playlist maupun konten yang memang in-house aku bikin sendiri. Aku memang sengaja ngebikinnya itu nggak mau materi yang pembahasannya tuh kayaknya cara ngomongnya wah kaku banget gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena nanti nggak akan kemakan gitu kan. Balik lagi, motivasi aku apa gitu as a jurnalis. Kayak Sherry tadi bilang, motivasi itu paling matters. Nah, yang bikin aku bisa konsisten sampai sekarang, mau ini era digitalisasi atau apapun itu, yang bikin aku masih survive, yang bikin aku masih konsisten sampai sekarang membuat konten dan kerja as a wartawan adalah dari dulu aku tuh memang passionate untuk mengedukasi orang, mengedukasi, entertaining, jadi mencerdaskan anak bangsa. Gitu loh. Makanya kenapa konten yang aku bawain di net, di Berita Satu, dan juga di YouTube aku, karakternya beda-beda. Cara aku ngomong, lebih ke cara bahasa ya, cara bahasa, cara ngomong itu akan berbeda. Kenapa? Karena anak-anak muda tuh sekarang banyak banget pakai gadget kan, suka banget nontonin apalah itu. Nah, aku tuh pengen lebih kayak ngobrol aja. Gitu. Makanya kenapa aku bilang di sini, menurut aku pembaruan jurnalisme itu penting, cara bicara kita, cara bahasa kita, sesuai dengan target kita apa. Terus memanfaatkan setiap media sosial yang dimiliki, ya kayak aku nggak bisa cuman ya udah kerja aja gitu kan. Tapi aku naikin ke Instagram, aku naikin ke YouTube, bahkan aku juga punya tim kreatif sendiri sekarang yang memang khusus untuk ngebikin materi-materi di YouTube gitu. Jadi penggunaan digital platform yang aktif ini buat aku nggak cuman
untuk storytelling about myself. Nah, kebanyakan kan orang-orang kayak gitu ya. Sosial media tuh ceritain aja terus tentang dia, tanpa peduli orang lain tuh mau tahu apa enggak, gitu. Nah, itu yang kita harus terlatih sih sebenarnya. Kita berlatih bahwa wartawan itu, jurnalis itu, dia kan representatif dari perusahaan media yang dia wakilin kan. Jadi aku nggak boleh asik sendiri. Wartawan tuh nggak boleh menuhin hawa nafsunya sendiri. Dia nyampein, wah ini barang-barang aku bagus, apa segala macam, nggak bisa kayak gitu. Karena again, kita jurnalis itu keberadaan kita bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Apa yang masyarakat perlu tahu, gitu loh. Bukan apa yang sebatas mereka mau tahu, gitu. Apa yang bisa mengedukasi teman-teman kita di negeri ini, lebih ke situ sih. Gitu ya. Nah, jadi jadi balik lagi ke passion masing-masing orang, karena sebenarnya nggak semua jurnalis itu mereka punya keinginan as a journalist personally gitu loh. Nggak semua, bukan berarti semuanya kayak gitu, enggak. Nggak semua menggunakan digital platformnya atau apalah gitu kan untuk mereka bisa inform people gitu loh. Tapi bagaimanapun as a jurnalis, balik lagi, kita punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang mencerdaskan anak bangsa. Itu kalau aku dari dulu, aku nggak pernah berubah. Gitu. Kalau kita mau mengedukasi masyarakat, kita bisa pakai aja semua digital platform kita untuk bersuara. Seringkali kalau teman-teman bisa lihat, ada situasi di mana kondisi ini sebenarnya memberikan keuntungan untuk seorang wartawan, yaitu adanya ruang untuk brand-brand tertentu masuk, yang istilahnya itu kita kenal dengan nama endorsement lah. Sementara hal ini masih jadi perdebatan, guys. Karena di satu sisi, profesi kita ini tuh nggak memperbolehkan kita berpihak kemanapun, secara politik gitu kan. Kita kalau misalnya ada pemilihan presiden nanti, kita nggak boleh menunjukkan keberpihakan kita mau memilih siapa, misalnya AHY dengan Sandiaga Uno, misalnya kita nggak bisa, kita harus cover both sides, karena kita terbiasa seperti itu di lapangan. Tapi berkaitan dengan, itu maksudnya kode etik lah di jurnalisme. Tapi berkaitan dengan endorsement ini, di sisi yang lain, ada juga yang berpendapat bahwa hal ini kan nggak ngebawa media tempat si jurnalis kerja, ini kan cuma berkaitan sama personalnya si jurnalis, yang dimana dia punya follower banyak, gitu. Nah, kalau saya nih, kalau teman-teman tanya, kalau saya orangnya lebih fleksibel. Selama produk yang saya pakai dan yang saya share to public itu memang bermanfaat untuk banyak orang. Ya kenapa enggak gitu. Asal jangan aja jadi jurnalis, lo ngiklaninnya togel online gitu kan, atau nggak jadi online, itu kan nggak mendidik sebenarnya kan. Jadi bukan hanya terima uang, tapi lebih kepada bijak-bijak dalam memilih produk atau apapun yang diminta untuk lo share to public gitu loh. Bermanfaat nggak sih? Kuncinya tuh itu, bermanfaat apa nggak sih gitu buat orang. Mereka perlu tahu nggak ya? Gitu loh. Nah, ini akan menjadi justifikasi apakah seorang wartawan itu, mereka ini smart enough atau enggak. Gitu. Nah, ini pun sebenarnya kan akan jadi salah satu alternatif untuk membuat teman-teman wartawan itu bisa bertahan di era pandemi kan. Punya another income misalnya. Tapi again, ini memang masih menjadi perdebatan. Nah, kalau tadi Shirley sempat ngebahas soal engagement, itu bener banget. Kenapa aku cukup aktif di media sosial aku gitu ya, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, karena aku tuh pengen ngebuka engagement. Aku nggak pengen cuman show my capability, nggak cuman pengen just inform gitu, nggak, tapi memang kepengen ada interaksi. Aku nggak sama lah dengan orang-orang lain yang mungkin wah kayaknya harus gimana banget, enggak, karena buat aku interaksi dengan banyak orang, interaksi dengan anak-anak muda kayak kalian-kalian ini, aku yakin kalian punya kreativitas yang beyond our imagination gitu. Kalian punya kreativitas yang lebih daripada aku misalnya. Dan itu kan kita bisa saling share. Gitu. Bener banget, aku bukan tipe orang yang suka compete. I compete with myself gitu. Oke, kalau dulu gue cuma demennya baca detik.com misalnya sama kompas.com, sekarang aku challenge diri aku adalah gimana caranya gue harus bisa jadi seorang Anggi yang lebih kritis. Berarti bacaan gue harus dirubah gitu. Oke, sekarang bacaan aku berubah, selain Detik dan Kompas, sekarang aku tambahannya
Tempo dan National Geographic misalnya kayak gitu. Oke, berarti sekarang aku paling nggak dalam 2 bulan harus bisa baca paling nggak 1 buku atau 2 buku misalnya kayak gitu loh. Jadi competing with myself, bukan with people. Kalau with people itu lebih ke collab aja gitu. Karena memang kayaknya sekarang udah waktunya itu sih. Kita tuh saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi, gimana sama-sama kita ngebangun media yang positif gitu kan. Gimana kita bisa mendidik anak-anak muda, generasi muda, anak bangsa untuk menjadi orang-orang yang lebih nggak cuman pinter, tapi juga punya wawasan yang luas dan punya nilai-nilai manner atau moral yang juga sebenarnya sehat gitu, yang baik menurut aku ya gitu. Ya kayak gitu sih kalau dari aku ya. Makanya kalau teman-teman nanti bisa buka di YouTube aku di playlist, karena aku 4 tahun di net ya gitu. Jadi banyak banget materi-materi konten yang aku kerjain itu berbeda dengan TV pada umumnya gitu. Kalau aku sih itu ya. Jadi ya pokoknya gimana caranya orang harus nonton gue. Waktu itu kayak gitu. Waktu masker misalnya, waktu masker harganya turun lagi, kalau orang lain misalnya live report, gue nggak mau live report karena pada waktu itu net bukan TV berita. Gimana caranya gue bisa ditonton? Berarti gue harus bikin sesuatu yang unik. Gue harus jadi orang yang beda gitu. Harus nyentrik. Dan untuk jadi beda memang nggak gampang. Harus ngalamin yang namanya ditolak dulu, harus dicece-remehin dulu. Dan aku udah terbiasa banget kayak gitu. But in the end of the day, hasilnya itu kan ternyata ada impact-nya ke orang lain gitu. Mungkin dari aku itu. Jadi lebih banyak ngobrol aja kali kita ya. Makasih. Oke, Kak Anggi, ini saya langsung penasaran, langsung cek YouTube-nya Kak Anggi ini. Wah, ini luar biasa ya. Jadi banyak juga memang Kak Anggi membangun engagement bersama pemirsanya tidak hanya di layar kaca saja, tetapi melalui media sosialnya saya langsung kepoin juga banyak. Follow ya. Saya langsung subscribe ya, Kak Anggi. Ya, ini luar Iya. biasa, banyak pesan-pesan yang memang harus yang bisa kita pelajari dan juga share pengalaman dari Kak Anggi ini ya. Ini terkait dengan media sosial dan juga jurnalisme memang dunia yang berbeda tetapi ada irisannya, salah satunya yang dilakukan Kak Anggi dan juga Kak Shirley tadi salah satunya adalah engagement tadi ya, Kak Anggi ya. Memang banyak yang memang kita dapatkan dalam dunia jurnalistik, khususnya Kak Anggi sebagai dunia jurnalis, tetapi ada beberapa yang memang harus kita raih dengan proses yang tertatih-tatih tadi sesuai tadi yang dikatakan. Jurnalis itu artinya memang sama-sama tampil di layar kaca, tetapi bukan seolah-olah hanya semata artis semata begitu ya. Jadi bukan covernya saja. Jadi ini kalau disebutkan level, news anchor itu levelnya sudah tertinggi, berbeda dengan presenter dan hanya artis yang nongol di layar kaca, banyak fansnya, tetapi beda dengan news anchor itu seluk beluk dan juga latar belakangnya memang harus jiwanya tahu satu program tersebut, betul begitu ya Kak Anggi ya? Nah, Ya istilahnya senior produser aku tuh di tempat aku sekarang, dia selalu ngingetin aku gitu, Nggi lu inget ya, lu itu wartawan, lu itu jurnalis, lu bukan selebriti layar. Wow, aku kayak, keras di bahasanya gitu. Bukan selebriti layar, karena selebriti layar ya itu, you just like you are proud gitu, lu siaran atau apa segala macam. Tapi again kalau jurnalis itu nggak kayak gitu. Kita bukan, we're not looking for fame gitu. Tapi kita emang menyampaikan informasi. Kalau kita dapat fame karena itu, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Itu just like a bonus gitu. Jadi itu bonus ya, tujuan utama kita bukan hanya sekedar mencari popularitas, tetapi membangun karir ya, begitu ya Kak Anggi. Ini dari bukan hanya membangun karir, tapi lebih kepada gimana hidup kita itu bisa berguna untuk orang lain. Kalau aku dari dulu, gimana caranya orang kalau ngomong sama gue, dia bisa jadi pintar. Orang kalau ketemu aku, dia yang tadinya berantem sama orang tuanya, dia bisa jadi anak yang berprestasi di keluarganya dan dia bisa jadi kebanggaan untuk orang tuanya. Itu aku. Jadi bukan semata-mata karir. Karena kalau karir, you can do every single thing just to achieve the top. Dan terkadang cara untuk achieve top ini yang kadang-kadang bisa nyenggol sana-sini. Tapi kalau aku enggak. Aku dari dulu nggak pernah looking for fame. Aku nggak pernah dari dulu ngincer karir gue harus ini, gue harus jadi enggak. Tapi itu akan datang dengan sendirinya. Karena waktu kita nabur hal yang benar untuk orang lain dengan idealis yang tepat gitu ya, yang namanya berkat tuh akan datang dengan sendirinya. That trust itu akan bisa. Tadi kan ada yang nanya tuh, mana dulu sih Kak yang pengen dikejar, relasikah atau prestasi? Menurut aku motivasi dulu harus benar.
Kalau motivasinya tuh udah nggak bener gitu kan, lo akan mengejar prestasi just for yourself. Terus kalau lo mati besok, apa yang akan orang lain ingat sama lo gitu. Aku punya komunitas art performance, itu isinya ada 50 orang. Dulu awalnya cuma 5 gitu kan. Sekarang ada 50 anak-anak muda. Wah, itu PR banget lah gitu. Dari mereka yang nggak bisa kuliah sampai akhirnya mereka dapat beasiswa dan sekarang udah jadi sarjana apa segala macam. Nah, aku tuh ngerasa aku punya legacy. Kalau aku kayak sekarang aku udah sibuk dengan dunia TV aku segala macam gitu kan, dengan konten-konten yang lain, aku dipercayakan lah sama Tuhan gitu untuk mengerjakan hal yang lain gitu kan. Ini mereka udah bisa running. Si komunitas art performance aku ini udah bisa running. Mereka tinggal report aja, tinggal bikin apa, bikin ini. Mereka nggak bisa fotografi, sekarang mereka bisa jadi fotografer bahkan gitu kan. Jadi ya itu tadi. Nah, ketika kita udah ngelakuin hal yang baik gitu ya, kita udah jadi berkat nih, udah make an impact untuk orang lain. Kita tuh udah jadi pribadi yang bisa dipercaya loh. Ketika kita udah jadi pribadi yang bisa dipercaya, berkat itu kan akan datang dengan sendirinya. Lo akan naik level gitu. Nah, orang-orang hebat itu bisa memberikan kepercayaan lebih sama kita ketika kita bisa dipercaya. Relasi itu akan datang ketika kita bisa jadi orang yang dipercaya. Dan prestasi itu yang tadi aku bilang, prestasi itu akan datang dengan sendirinya. Aku dari dulu sama sekali nggak pernah ngincer yang namanya bisa wawancara Del Piero. Aku nggak pernah sama sekali kepikiran punya apa ya, misalnya networkingnya siapa gitu, dipercaya sama ABC. Nggak pernah. Karena dari dulu yang aku lakuin adalah aku setia perkara kecil. Nah, anak-anak sekarang itu kadang-kadang suka nggak sabaran. Pokoknya gue pengennya achieve ini. Tapi hal-hal yang remeh kecil tuh nggak mau dilakuin. Dulu aku tuh pernah harusnya berangkat ke Palu. Berangkat ke Palu karena waktu itu lagi ada tsunami. Aku dihubungin berangkat ke sana, terus tiba-tiba Hamin 1 hari kayaknya aku di cancel. Yang berangkat orang lain gitu. Aku nggak pernah bosan sih ceritain ini gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, aku dikasih surat untuk nganter ke Halim Perdana Kusuma. Jadi waktu itu aku nganterin surat minta izin lah sama kolonelnya atau sama apa gitu, supaya temen aku yang akan diberangkatin ke Palu, mereka boleh naik Hercules. Kalau aku hitung-hitungan pada waktu itu, anjrit loh, ngapain gue? Harusnya kan gue yang berangkat, suruh dia lah. Tapi aku nggak ngelakuin itu. Aku anterin, udah sampai aku anterin ke Halim tuh itu surat, aku berangkat lagi ke Kostrad, aku izin lagi sama Panglima atau sama apa gitu, supaya tim aku bisa berangkat. Itu adalah hal-hal kecil teman-teman, yang mungkin orang nggak lihat, tapi aku lakuin wholeheartedly. Aku dulu harus jam malam itu jam 9 sampai jam 4 pagi. Begitu aku nyampe kantor jam setengah 4 pagi, ternyata wartawan yang seharusnya tugas pagi belum datang. Sementara harus live report jam 5. Udah lewat jam kerja aku. Aku live report tuh ke Kementerian Agama ya kalau enggak. Pokoknya aku ke daerah Cibubur sana deh gitu. Apa ke Depok lupa, pokoknya jauh, dan aku baru nyampe kantor lagi jam 8 pagi. I work almost 12 hours. Aku nggak komplain. Nah itu loh, kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk memikirkan karirnya, terlalu sibuk pengen punya prestasinya, achievement-nya, tapi hal-hal kecil kita lupa. Makanya balik lagi, motivasinya apa? Kalau aku dari dulu aku kepengen gimana orang kalau ketemu Anggi, itu bisa jadi pintar. Gimana Anggi kalau ngomong, itu bisa ngebuat kebijakan di perusahaan itu berubah. Gimana kalau Anggi ngomong, ternyata bisa mempengaruhi government gitu, bisa mempengaruhi pengusaha, bisa mempengaruhi orang-orang hebat. Jujur, aku itu. Makanya kenapa I'm willing to do every simple things wholeheartedly. Nanti yang namanya kepercayaan itu prestasi, yang namanya relasi, yang namanya uang, itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau yang kita incer hanya untuk self-center, kitanya doang, kita pengen ini, pengen itu. Yang ada kita akan banyak bersinggungan sama banyak orang. Kok dia bisa, gue enggak sih? Kok enggak bisa sih, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu yang menurut aku kita perlu samain pola pikir dan mindset dulu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang nggak punya impact to other people. Jangan sampai kita mati besok, terus udah. Baru-baru ini aku naik gokar. Padahal aku udah di berita 1 nih. Aku naik gokar. Terus aku lagi WhatsAppan gitu sama temen aku, karena aku janjian makan siang kan. Terus tiba-tiba supir gokarnya kayak gini. Mbak tuh Anggi Pasaribu ya gitu. Padahal nama aku tuh sebenarnya Anggraini Santi kan kalau di Gojek gitu. Terus aku lagi sambil WhatsApp ini, oh iya Mas, kenapa Mas gitu? Mbak bukannya wartawannya Net TV ya gitu.
Padahal Net itu bukan TV berita. Gitu loh. Jadi maksud aku, kenapa aku bisa dikenal? Ya karena itu tadi. Karya. Aku pengen karya aku itu berguna untuk orang lain. Nah, kalau teman-teman punya kerinduan untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis, ya besar harapan aku adalah yuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat ini, kita sama-sama menghasilkan karya-karya yang berguna untuk banyak orang, yang mengedukasi, yang mengentertain. Bukan lagi self-center gitu. Karena yang namanya berkat, relasi, prestasi itu akan datang dengan sendirinya once kalian siap secara attitude. Oke, untuk membangun semua itu harus diawali dari hal terkecil, salah satunya adalah motivasi dari diri sendiri ya, begitu Kak Anggi ya. Oke, Kak Anggi sangat luar biasa paparannya dan juga antusiasme dari para dari para partisipan juga sangat luar biasa. Nanti teman-teman yang bergabung dalam partisipan Zoom silahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui boleh dalam kolom komentar ataupun raise hand untuk langsung disampaikan kepada Kak Anggi. Nah ini Kak Anggi ada spesial request dari teman-teman sekalian, katanya ingin menyaksikan secara langsung kalau misalnya Kak Anggi itu membuka program acara berita. Untuk sebagai contoh dari teman-teman yang ada di sini dan juga partisipan yang bergabung di Zoom. Namun sambil Kak Anggi bersiap-siap mungkin ya sekilas saja, ini juga saya ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada pihak Pegadaian dan juga Bank BJB yang telah mendukung acara ini sehingga terselenggaranya acara webinar From Humas ini dengan lancar dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang memang luar biasa. Tadi ada Kak Shirley dan Kak Anggi. Dan Kak Anggi boleh ya minta, walaupun kita sudah sering menyaksikan langsung di layar kaca, tapi engagementnya akan lebih sangat berarti bagi teman-teman ya di sini Miar ya, ketika Kang Anggi langsung memberikan contoh bagaimana membuka sebuah acara siaran berita dalam televisi. Sekarang nih. Ya sekarang Kak Anggi. Oke, sekarang sambil teman-teman juga dipersiapkan teman-teman partisipan yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Anggi, silakan boleh ditulis di kolom komentar ataupun di raise hand melalui virtual window ya. Ya teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan langsung bagaimana Kak Anggi akan memberikan contoh langsung bagaimana membuka sebuah program siaran berita televisi. Nah, ada dua nih. Kalau misalnya kalian lihat tuh ada yang hard news sama ada yang soft news. Kalau hard news itu mungkin lebih ke apa ya? Ya lo lebih kayak ke firm aja lah. Misalnya kayak di berita satu gitu kan. Lebih firm karena penontonnya orang-orang kelas berat. Jadi misalnya kayak, halo selamat pagi pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggerakkan tabungan simpanan pelajar atau SIMPL yang salah satunya akan disinergikan dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Harapannya dapat mendorong budaya menabung sejak dini, sekaligus mendorong edukasi dan inklusi keuangan, bekerja sama dengan bank-bank Indonesia. Gitu. Itu contohnya. Jadi kayak ada kayak bertutur sih sebenarnya. Itu hard news ya? Itu hard news. Kurang lebih kayak gitulah. Atau nggak misalnya, ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Kalau disuruh dadakan bingung juga. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kayak berita-berita ekonomi atau berita-berita pembunuhan itu kan kayak gitu kan. Misalnya kayak bencana juga ya Kak Anggi ya? Bencana. Kalau bencana juga termasuknya hard news ya? Termasuk hard news. Tapi kalau ya kayak bencana kan kita nggak bisa senyum. Lebih ke empati. Misalnya ketahuan ada berapa ratus korban jiwa lah misalnya gitu. Kita nggak bisa nonton tapi lebih kayak Sabtu malam, kemarin tanggal 5 gitu. Sabtu malam 5 April 2021, 200 korban jiwa ditemukan akibat bencana banjir di bla 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 gitu. Seperti apa informasi lebih lanjut dan sudah sejauh mana evakuasi di lapangan, kami sudah terhubung dengan reporter kami, bla 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 gitu. Jadi itu ada kayak ada empatinya lah gitu. Tapi kalau kayak pembunuhan kan agak-agak serem gitu kan. Tersangka ini Ya, ya. Bukan berarti kita galak, tapi mimiknya tegas begitu ya. Iya, jadi kayak ngomong kayak tugas kita itu kan wartawan convince penonton. Kalau istilah temen aku tuh kadang sok yakin aja dulu gitu. Yang penting orang ngelihatnya terconvince gitu. Nah, tapi kalau misalnya soft news itu kan sesuatu yang light, sesuatu yang acara-acara yang asik gitu ya. Dan itu pembawanya juga beda. Misalnya kayak Asian Games kemarin gitu ya. Saya bisa bilang kayak
Halo pemirsa, pertunjukan kolosal akan menjadi penampilan yang membuka pembukaan Asian Games 2018. Dan ada kehadiran satu musisi terkenal, Ronald Steven, yang saya yakin hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui, yang saat ini juga bekerja di balik layar sebagai music director. Dan tentunya menjadi salah satu kunci kemegahan pertunjukan besok malam. Seperti apa persiapannya? Kita saksikan liputan. Gitu. Jadi pembawaannya lebih santai, dari gestur juga lebih ramah begitu ya, lebih Lebih kayak ngobrol, lebih kayak ngobrol. Dulu aku punya program iPop kan kayak gitu. Halo Bunda, hari ini makanan aku makanannya pedas, tapi tapi ada manisnya Bun, gitu loh. Jadi kalian yang dengerin juga kan ada kayak, hah, gitu. jadi membangkitkan rasa penasaran penonton ya. Salah satunya mungkin feature ya, begitu ya Kak Anggi ya. Oke, Kak Anggi, ini sudah ada yang memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Di kolom komentar silahkan operator untuk bantu ditayangkan. Ini mohon maaf saya tidak bisa membacanya karena agak jauh dan di sini tidak tersedia laptop juga. Pertanyaannya Kak Anggi ada di kolom komentar, silahkan operator untuk ditampilkan atau disampaikan ke sini boleh ya. Ya, pertanyaannya boleh langsung disebutkan saja oleh operator. Silahkan pertanyaannya. Ini ya, yang menghadapi pelabelan atau stereotip ya. Iya, betul, betul Kak gitu ya, teman-teman ya. Maksudnya gimana tuh? Stereotip dimaksud tuh gimana? Halo Ini Kak. window-nya sudah muncul ya Kak Anggi ya untuk penanyanya. Silahkan langsung disampaikan kepada Kak Anggi ya untuk penanya. Ya. Saya mau nanya Kak, saya dari Universitas Nasional. Pengen tanya Kak, Kakak kan juga sebagai jurnalis ya. Nah, bagaimana nih sikap Kakak yang Kakak lakukan sebagai seorang jurnalis menghadapi stereotyping sebagai bagaimana tertulis dalam kode etik jurnalistik? Arahnya kamu kemana? Stereotipnya? Stereotipnya itu arahnya misalkan kayak pemberitaan aja Kak, pemberitaan seperti entah pemerkosaan, entah pembunuhan, terserah. Nah, masih belum detail menurut aku pertanyaannya. Stereotip itu banyak, oke. Kalau misalnya pembunuhan, terus maksudnya apa? Stereotipnya kemana? Kan Arahnya apa? stereotip itu kan yang saya tahu dan saya pelajari kan dia juga masuk, kita kan nggak boleh, kita sebagai jurnalis kan nggak boleh masuk ke dalam, setiap kita melakukan pemberitaan itu kita nggak boleh masukin ke dalam emosional atau mungkin mengkelompokkan suatu pemberitaan gitu Kak, biar nggak ada apa sih pembelahan gitu loh dari pemberitaan gini, nggak ada bikin sakit hati dari salah satu pihak. Yang saya pelajari kan gitu tentang stereotip ini. Nah, dari gambaran Kakak aja gitu, kalau misalkan Kakak ada di sedang memberikan pertanyaan pemberitaan itu gimana Kak? Ya, mungkin pencerahan saja ya Kak Anggi ya, pencerahan supaya penanya ada wawasan begitu ya. Jadi simpelnya gini, kayak yang tadi kan saya udah jawab. Kalau misalnya kita sebagai wartawan itu, kita adalah corong gitu kan. Kita ini kan sebenarnya memberitakan apa yang masyarakat perlu tahu. Jadi kalau misalnya kasusnya pembunuhan, nggak ada urusan sama gimana si A atau si B nggak sakit hati. Kalau misalnya memang itu informasi yang harus kita sampaikan, ya kita harus sampaikan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya gitu loh. Kita nggak perlu mikirin, aduh nanti dia sebel sama gue gimana ya, aduh nanti yang ininya marah sama gue gimana, nggak bisa, ya nggak kayak gitu. Ya memang kita harus cover both sides. Kalau maksud kamu sebaiknya pemberitaannya harus seperti apa, baik dari, kalau pembunuhan berarti yang perlu kita cari tahu, kita harus dapetin dulu informasi dari penyidik, dari kepolisian misalnya. Udah ketemu belum tersangkanya? Udah diwawancara belum Pak? Awal kronologinya seperti apa Pak? Nah itu yang masyarakat pengen tahu, kok bisa ada pembunuhan ya satu keluarga misalnya gitu. Siapa nih pembunuhnya?
motifnya apa, kejadiannya kapan, gitu kan. 5W1H itu pasti, tapi buat aku sebagai wartawan sekarang 5W1H aja tuh udah nggak cukup. Tapi ada tambahan satu lagi, so what? Gitu. Jadi setelah informasi kita dapetin itu, kenapa masyarakat perlu tahu? Oh, ternyata ada masalah penagihan utang misalnya kayak gitu kan, atau duit yang nggak mau dipinjemin. Jadi kayak berarti ini jadi pembelajaran nih buat kita nih, kalau aku ya gitu. Lain kali kalau misalnya kita pengen nagih utang sama orang, misalnya kita berarti nagihnya harus dengan tata krama, berbicara misalnya gitu, supaya tidak ada sakit hati buat orang yang buat orang lain misalnya, karena kalau misalnya kayak gitu bisa jadi antisipasi kriminal nih misalnya kayak gitu kan. Itu tadi kita harus cari tahu dulu. Terus kedua, cari cover both sides-nya dari mana, Kak? Cover both sides dari keluarga korban misalnya gitu, atau dari tetangga. Emangnya sebelumnya nggak pernah ngeliat ya kalau misalnya tersangka ini main ke rumah misalnya gitu kan. Terus pernah ada lihat nggak sih mereka tuh berkomunikasi atau terakhir ketemu korban kapan? Jangan-jangan mereka sendiri udah ngerasa, aduh itu juga sebenarnya udah ngerasa ada yang aneh-aneh kayak gitu loh. Jadi memang sebagai wartawan kita nggak perlu khawatir kalau pemberitaan kita itu kira-kira bisa melukai satu pihak misalnya gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Yang penting kita tetap harus bukan netral, cover both sides ya, karena kalau netral tuh kayak nggak punya sikap gitu. Harus cover both sides, dari pihak korban misalnya keluarga kah, atau mungkin dari tetangga kah gitu kalau kasusnya kriminal. Yang kedua dari pihak kepolisian, karena kan yang berhak untuk memberikan statement kasus ini motifnya apa, pelakunya siapa, terus ketahuannya atau ketangkapnya gimana, itu kan dari mereka. Nah itu aja yang kita tampilkan. Cuman memang ada kode-kode etik misalnya untuk visual gitu kan, nggak mungkin juga jasadnya kita nggak blur gitu kan, kayak gitu-gitu. Oke, Kak Anggi terima kasih. Fikram sudah menjawab dan juga memberikan wawasan dan juga pencerahan ya atas tadi apa yang ditanyakan oleh Fikram dari Universitas Nasional ya. Baik Kak Anggi, terima kasih untuk jawaban yang diberikan atas penanya yang pertama tadi. Memang ada beberapa penanya, namun sayangnya karena durasi waktu kita juga sudah habis. Mungkin terima kasih banyak untuk wawasan terkait dengan jurnalisnya, pengalaman jurnalis selama ini di beberapa media hingga ke puncaknya ini. Mudah-mudahan ini memotivasi untuk cikal bakal teman-teman di sini yang memiliki passion ke industri televisi, bukan berarti menjadi artis ya, calon-calon artis, tetapi ingin memberikan hal positifnya untuk berkarya di dunia televisi, khususnya di bidang jurnalis. Mungkin saja di sini adalah salah satu cikal bakal menjadi jurnalis besar seperti Kak Anggi Pasaribu. Saya ingin Satu lagi, tadi pertanyaan Fikram itu juga sebenarnya jadi salah satu challenge buat aku, dan aku nggak tahu teman-teman wartawan yang lainnya. Kadang-kadang Fikram, kita sendiri memang punya struggling kayak gitu. Ntar orang nilai gue berpihak nggak ya? Ntar kalau kayak gini dia sakit hati nggak ya? Jangankan itu Mbak. Kadang-kadang suka ada titipan pertanyaan, suka ada titipan, Banggi jangan tanyain ini ya. Gitu loh kan. Amin ya. Iya, tapi kita perlu tanya gitu untuk masyarakat. Itu tanya apa enggak? Ya tanya, gitu kan. Nanti paling marah-marah kan saya udah bilang jangan gini gitu. Jadi untuk Fikram penilaian penonton atau penilaian pembaca nih, misalnya kamu jadi wartawan suatu saat nanti, terus kamu udah menampilkan yang terbaik, kamu udah memberikan informasi yang terbaik, terus kamu dikomplain sama penonton atau sama pembaca, itu bukan ranah kita sebagai wartawan untuk mencegah penilaian orang sama kita. Yang penting yang kita lakuin itu gimana pemberitaan yang kita tampilkan itu sesuai dengan fakta dan memberikan kesempatan untuk semua pihak yang berkepentingan untuk bersuara. Itu aja. Oke, berarti bukan semata citra seseorang saja, tetapi informasi terbaik untuk masyarakat yang kita berikan ya. Baik, terima kasih Kak Anggi, luar biasa pemaparannya. Saya minta izin Kak Anggi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi fansnya amat begitu banyak di sini ingin berfoto walaupun hanya dalam virtual saja. Saya mohon izin beberapa detik saja untuk Kak Anggi agar menyesuaikan diri dan juga teman-teman partisipan yang di Zoom untuk disesuaikan karena kita akan mengambil foto. Mohon dibantu untuk operator, silahkan
kita akan aba-aba ya. Kembali lagi saya menjadi tukang foto. 3, 2, 1. Oke, silahkan boleh di capture sudah, kita akan ke slide selanjutnya. Silahkan untuk diberikan senyum terbaik. Saya dari kejauhan melihat bahkan ini dari satu window ada yang beramai-ramai, artinya antusiasnya sangat ramai sekali ya. Oke, 3, 2, 1 capture. Kita akan kembali, kita akan ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Masih ada teman-teman? Satu lagi ya, satu slide terakhir. 3, 2, 1. Biar nggak bosen maksudnya ya. Oke, terima kasih Kak Anggi. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sukses dan salam untuk semua teman-teman di Berita Satu. Oke teman-teman, baru saja kita mendengar paparan Yahmiar ya dari Kak Anggi Pasaribu. Beliau adalah salah satu jurnalis dari Berita Satu yang memiliki segudang prestasi dan juga pengalaman.